warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Friska Kusuma-Dewi. Bagaimana anak-anak, kabar kalian di sana? Sehat? Baik? Alhamdulillah. Ya, oke. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, kita tetap dapat melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Karena apa? Karena kita memiliki media berupa teknologi. Jadi, teknologi ini sebagai jembatan di antara kita yang memiliki batas, jarak, ruang, dan waktu. Nah, kita sudah memahami ini bahwa ini adalah bagian dari globalisasi kehidupan. Ya, tujuan kegiatan belajar kita hari ini adalah yang pertama, kita akan menganalisis tentang gejala-gejala globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Dan yang kedua nanti, kalian akan menyusun sebuah mading mind map tentang gejala-gejala globalisasi di berbagai bidang. Ya, itu dia tujuan pembelajaran kita. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mengetahui tentang gejala globalisasi, terutama kaitannya dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kita tahu bahwa teknologi saat ini telah membuka babak baru bagi kehidupan masyarakat dalam mengakses informasi. Bahkan di era pandemik semacam ini, saya yakin, saya jamin bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi setiap individu yang ada di dunia. Dengan adanya media ini, dengan adanya media teknologi semacam ini yang semakin kesini semakin mutakhir, itu mampu meleburkan batas-batas antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara di dunia ini. Ya kan? Everyone can share anything. Setiap orang bisa mengakses informasi apa saja, bisa membagikan informasi apa saja, baik itu yang penting maupun yang tidak penting. Kita lihat bagaimana kekuatan teknologi saat ini. Nah, dilihat di sini bahwa ada banyak sekali gambar yang saya tunjukkan, adanya satelit, adanya komputer, kemudian perangkat smartphone dan lain-lain. Bahkan sekarang ini banyak sekali kita temukan aplikasi-aplikasi media sosial, Line, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, itu semua akses sosial media yang kita gunakan sehari-hari. Artinya apa? Artinya setiap individu di sini mampu mendapatkan informasi apa saja dengan adanya akses teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan perbedaan jarak itu sudah bukan lagi soal. Kita lihat di dunia pendidikan saat ini, itu karena adanya pandemik semacam ini sehingga memaksa setiap sekolah, setiap guru, setiap siswa di dunia ini harus melakukan pembatasan sehingga tidak harus berangkat sekolah. Akan tetapi apakah kegiatan pembelajaran terhentikan? Tentu saja tidak, karena ada teknologi yang menghantarkannya, ada teknologi yang menjadi pihak ketiga di sini. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini semakin mempermudah dalam akses pembelajaran jarak jauh. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya dengan adanya internet, televisi, itu sudah menjadikan dunia itu seperti tidak tidur. Karena 24 jam manusia dapat mengakses informasi dari mana saja dan melakukan komunikasi dengan siapa saja. Nah, disinilah kekuatan globalisasi melalui teknologi-teknologi yang semakin modern sekarang ini. Untuk yang kedua, kita akan belajar tentang gejala globalisasi di bidang ekonomi. Seperti apa tanda-tandanya? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah peningkatan ketergantungan ekonomi antar negara. Inilah yang disebut sebagai teori dependensi ekonomi, di mana antara negara kaya, negara miskin, dan negara berkembang, mereka saling tergantung satu sama lain dalam hal teknologi, dalam hal ekonomi,
dan juga dalam hal pengolahan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, di sini saya gabungkan antara gejala munculnya perusahaan multinasional, munculnya pasar global, dan meningkatnya kegiatan ekspor-impor. Artinya apa? Dengan adanya pasar global, sehingga memberikan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk menanamkan sahamnya merambah ke negara-negara lain. Efeknya, kegiatan ekspor-impor juga akan meningkat. Efek berantainya adalah dengan membanjirnya produk-produk luar negeri di dalam negeri, ataupun juga kesempatan bagi produk dalam negeri untuk go internasional. Kemudian gejala yang berikutnya adalah swastanisasi atau privatisasi. Artinya bahwa sektor swasta di sini turut serta dalam hal kegiatan ekonomi, sehingga mereka juga memiliki kesempatan untuk menguasai kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti apa? Seperti provider seluler. Bagaimana gejala globalisasi di bidang politik? Ya, kita lihat tanda-tandanya. Yang pertama adalah munculnya kerjasama antar negara, baik itu tingkat bilateral, kerjasama regional, maupun kerjasama internasional. Tanda yang kedua itu terlihat dari banyaknya organisasi-organisasi internasional. Kalian boleh browsing organisasi-organisasi internasional selain PBB yang kalian tahu apa saja. Kemudian selanjutnya adalah hadirnya ideologi asing. Nah, ini kita harus berhati-hati karena apa? Karena banyak sekali ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Di bidang sosial budaya, gejala globalisasi dapat dilihat dari semakin kompleksnya kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu masuknya bahasa asing, seperti halnya bahasa Inggris yang sudah banyak dijadikan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di berbagai negara. Kemudian ada lagi yaitu munculnya kesetaraan gender, di mana di sini antara laki-laki dan perempuan mencoba mendobrak konstruksi budaya konvensional, di mana laki-laki dan perempuan ini memiliki kesetaraan dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian meningkatnya sikap individualistis yang otomatis akan menurunkan nilai-nilai gotong royong. Selanjutnya yaitu dalam hal pengaruh fashion. Kita tahu bahwa generasi sekarang banyak sekali yang berkiblat pada fashion barat, sehingga pola penampilannya itu cenderung ke barat-baratan. Kemudian selanjutnya adalah terjadi pertukaran budaya antar negara. Hal ini akan berdampak pada berkembangnya budaya asing di Indonesia. Ditambah lagi efeknya adalah berupa nilai-nilai budaya lokal itu akan memudar. Contoh mudah, generasi sekarang lebih cenderung untuk menyukai kesenian yang berbau Korean Wave atau Japanese Wave. Sementara ketika mereka dihadapkan dengan kesenian-kesenian tradisional, mereka cenderung kurang begitu antusias. Nah, inilah tanda-tanda globalisasi di bidang budaya, sosial budaya yang akhirnya berdampak pada lunturnya eksistensi budaya lokal. Untuk globalisasi ketenagakerjaan, sebelum kita membicarakan lebih lanjut lagi, coba kalian simak video berikut ini. Kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara bisa membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal. Masuknya tenaga kerja asing akan mengancam penghidupan pekerja lokal. Anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem, Irma Suryani menegaskan Indonesia sudah mulai dibanjiri tenaga kerja informal dari Tiongkok. Menurut Irma, para investor asing yang menanam modal di Indonesia jangan serta mewajibkan prasyarat membawa tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia. Baik, sekarang
setelah kalian melihat video berita tadi, apa tanggapan kalian? Bagaimana nasib para tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri? Ya, tentu saja ini sangat berbahaya. Akan tetapi, ini juga menjadi tantangan bagi kita, bagi generasi muda, untuk meningkatkan kualitas diri, sehingga apa? Sehingga kita akan terlahir sebagai tenaga kerja yang jauh lebih profesional dibandingkan dengan tenaga-tenaga kerja asing. Dalam hal penguasaan teknologi, dalam hal pendidikan, dalam hal bahasa, dan juga dalam hal keterampilan. Tentu saja itu menjadi tantangan bagi kita semua untuk mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing. Baiklah, sekarang coba kalian bayangkan bahwa kalian terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar tingkat internasional. Wow, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa, bukan? Ya, tentu saja. Kepengen kan? Oke. Ya, baiklah, itulah dia globalisasi di bidang pendidikan, karena di dalamnya terdapat kesempatan yang terbuka untuk terjadinya pertukaran pelajar maupun guru. Di samping itu ada pula pelajar dapat mengakses informasi dengan mudah melalui internet. Di dalamnya juga terdapat les-les online yang sekarang ini marak sekali, apalagi di masa pandemi. Banyak sekali program-program les online yang ditawarkan baik melalui Kemendikbud maupun melalui swasta. Nah, saya harap kalian bisa memanfaatkan internet dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai media bagi kalian untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Nah, itu dia globalisasi di bidang pendidikan. Saya harap hal semacam ini bisa memotivasi kalian untuk menjadi pelajar yang lebih baik. Globalisasi juga berperan dalam perkembangan destinasi pariwisata Indonesia menjadi lebih mendunia. Dengan mengambil slogan Wonderful Indonesia, Indonesia mengembangkan destinasi wisatanya yang semakin terkenal di mata dunia internasional. Berikut ini beberapa destinasi wisata yang ada di Indonesia yang populer di mata dunia. Ada Danau Toba, Nusa Penida, Taman Wisata Laut Bunaken, Taman Nasional Wakatobi, Raja Ampat, Gunung Bromo, dan ada juga Pulau Komodo. Satu lagi, di tahun 2020 ini, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur juga siap untuk go internasional. Bagaimana, menarik bukan pesona wisata Indonesia? Manakah yang sudah kalian kunjungi? Saya berharap kalian mulai membangun mimpi untuk menjelajah Indonesia bahkan dunia, sehingga kalian bisa melihat apa saja yang menarik di luar sana. Oke, itu dia tadi materi kita tentang gejala-gejala globalisasi di berbagai bidang. Ya, saya harap kalian bisa memahaminya dan bisa menganalisis berbagai gejala-gejala globalisasi yang ada di sekitar kita. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab dan dampak-dampak globalisasi. Berdasarkan project based learning yang akan kita lakukan ini, kalian akan menyusun suatu project, yaitu membuat mind map dalam bentuk mading. Nah, contohnya saya berikan gambarannya seperti ini. Nah, kalian boleh menggunakan media apa saja, dari bahan apa saja, dan isinya adalah tentang mind map yang mencakup dari gejala globalisasi, faktor penyebab, sampai dengan dampak-dampaknya. Kalian boleh memilih salah satu gejala globalisasi saja. Ya, demikian tadi penjelasan saya mengenai gejala-gejala globalisasi di beberapa bidang. Bila masih ada hal yang ingin kalian tanyakan atau belum kalian pahami, silahkan tanyakan saja di grup WA. Tetap semangat belajar dari rumah, budayakan literasi, jaga kesehatan, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. 서로
belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tangan dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu, jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah, bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan